حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Syarh Ghayat Ikhtisar karya Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam pembahas atau dalam bidang mazhab Syafi'i. Pembahasan kita berlanjut di antara syarat sah salat yaitu istiqbal al-qiblah. Istiqbal al-qiblah yaitu menghadap kiblat. Jadi istiqbal itu menghadap. Dan al-qiblah yaitu hadapan. Yaitu hadapan dalam salat resminya dalam Islam secara syar'i adalah yaitu Ka'bah. Awalnya ketika di awal-awal Islam, periode Islam, kiblat kaum muslimin adalah Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW menggabungkan dua kiblat ketika di periode Makkah dengan menghadap ke Baitul Maqdis sekaligus menghadap ke Ka'bah. Namun ketika bertolak atau hijrah ke Madinah tidak mungkin menggabungkan dua kiblah dalam satu solat karena arahnya berbeda antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Ya. Maka orang-orang Yahudi ketika di awal periode Madinah mereka mulai mencandai dan mengejek Rasulullah SAW dengan mengatakan, lihat kiblatnya orang Islam ternyata sama kayak kiblat kita, kata orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Nasrani, kiblat mereka timur, di arah yang berlawanan dari persaliban Yesus versi mereka. Nah, keserupaan atau kesamaan kiblat antara orang Islam di awal periode Madinah dengan orang-orang Yahudi Madinah itu juga membuat Nabi SAW berharap agar kiblat dialihkan ke Ka'bah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami melihat, itu Allah Subhanahu wa taala melihat taqalluba wajhika fis sama'. Berulangnya wajahmu ke langit wahai Nabi Muhammad, yaitu berkali-kali Nabi SAW itu ke langit berharap pada Allah Azza wa Jalla agar kiblat itu tidak ke Baitul Maqdis melainkan ke Ka'bah. Maka kami alihkan kiblat ke kiblat yang engkau ridhai wahai Muhammad, yaitu Ka'bah. Ya. Maka mulai itulah di periode Madinah akhirnya kiblat ke Ka'bah. Dan dikatakan di kitab Kifayatul Akhyar, wa istiqbalul qiblati hiya al-Ka'bah. Kiblatnya umat Islam adalah Ka'bah. Ya, bukan barat, ya. Kalau kita dulu nyebutnya kiblat di mana? Ke arah barat. Ya, yang sahih adalah Ka'bah. Jadi jangan asal yang penting ke barat itu menjadi kiblat. Ya, bahkan akhirnya ditemukan kenyataan bahwasanya kiblat kaum muslimin sepanjang waktu sebelum ini ya itu ke arah Afrika, bukan ke arah Ka'bah.
Apakah sholat mereka sah ketika itu? Sholat kita dulu sah nggak? Tetap sah sholatnya. Tetap sah insyaallah. Karena kita bertaklid pada pihak yang kita anggap mereka mumpuni dalam berijtihad, maka sholat kita sah ketika itu. Dan itu sudah berlalu. Muskilahnya sekarang jadinya kan banyak masjid-masjid lama akhirnya pindah arah, sehingga sebagian dari masjid agak miring, arahannya itu agak miring. Ya, pengaturannya jadi tidak semulus biasanya. Tapi ala kulli hal yang penting ketika sudah tegak atasnya hujjah, orang-orang sudah tahu kiblat yang benar sebelah mana, maka mereka wajib untuk mengarahkan masjid atau kiblat masjid ke arah yang semestinya dalam Islam. Nah, karena peristiwa inilah ketika ditemukan bahwasanya kiblat kita agak melenceng sehingga ke arah Afrika, dan kaum muslimin Indonesia mulai lebih kritis berkaitan dengan kiblat, apalagi orang-orang tua yang mereka betul-betul berusaha pengen ibadahnya itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka membiasakan dengan lebih ke kanan ketika sholat, ngadepnya lebih ke kanan. Ya, dalam sholat apapun, kalau antum lihat kadang-kadang beberapa orang tua yang saklek dengan pemikiran pribadinya, apa-apa agak ke kanan. Pokoknya kalau di masjid manapun dia sholat agak ke kanan. Ketika berjemaah agak ke kanan, sehingga jemaah yang sebelah kanan dia itu nanti palanya bisa tabrakan pas sujud gitu kan, atau pas ruku' bisa ngedeket, tinggal nengok dikit aja udah kecium tuh napasnya tuh kan gitu. Sebenarnya ketika kita sholat di masjid manapun, kita nggak perlu bertahari kiblat, karena sudah ada pengurus masjid yang tahari itu artinya mencari lebih detail atau lebih tepat arah kiblat, karena masjid itu kan ada DKM-nya, gitu loh. Faham nggak jemaah? Ada beberapa orang yang saking pengen teliti dan saking khawatirnya amalan dia tidak diterima, sholatnya diterima, maka orang ini setiap ke masjid selalu mengecek aplikasi sholat untuk mencari arah kiblat yang benar. Akhirnya dia temukan di banyak masjid kiblatnya itu melenceng, masih tidak sesuai dengan aplikasi. Akhirnya terjadilah tabrakan opini antara kenyataan DKM dan juga opini pribadinya melalui aplikasi ini. Akhirnya juga dia ketika salat berjamaah, dia tetap merujuk pada arah yang dituntun oleh aplikasi HP-nya dan agak ke kanan, sehingga terjadi yang terjadi tadi, lebih ke kanan dan menyempitkan jemaah yang ada di sebelah kanannya. Itu terjadi pada beberapa orang. Di sini ada ayat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman sekalian, janganlah kalian itu nanya-nanya, ngorek-ngorek sesuatu yang kalau itu tampak jawabannya itu akan menyusahkan kalian sebenarnya. Faham enggak di sini jemaah? Jadi ketika kita mau ke jalan tol Cipali misal, kita terus parkir di rest area mau sholat, ya udah antum ikutin aja arah shaf ini. Enggak perlu antum buka aplikasi sholat atau ke aplikasi kiblat dan bertahari atau nyari kiblat berijtihad, enggak perlu, khalas. Karena apa? Ya sudah, masjid ini kan dibangun untuk ke arah kiblat. Udah kita percaya aja, udah khalas. Pasti ada manajemen yang terpercaya gitu loh. Kecuali kalau misal kita sholatnya di jalanan atau di hutan atau di kebun, itu antum cari kiblat yang benar mana. Tapi kalau udah di tempat yang secara uruf semua orang juga tahu tempat ini diperuntukkan untuk menghadap kiblat, makanya enggak usah kembali kemudian kita cari-cari lagi. Kalau misalnya ternyata masjid tersebut menurut aplikasi kita salah, tabrakan nanti pendapat. Begitu jemaah. Sama seperti kasus yang sebelumnya kita pernah bahas tentang waktu subuh ya. Kita itu udah ikut aja dengan bagaimana ulama kita berijtihad di Indonesia ini tentang masuknya waktu fajar subuh. Enggak usah kita cari-cari kemudian kita
ke bukit mana untuk meneliti, enggak perlu, khalas. Enggak perlu. Ya. Begitu. Jadi enggak merepotkan diri kita, ya, dan juga kita tidak enggak mudah menyalah-nyalahi orang karena belum tentu juga aplikasi kita itu 100% benar, belum tentu. Ya gitu loh. Kalau kita berpatuh pada aplikasi benar-benar, oh ini yang benar, ya udah itu menurut antum. Tapi kalau antum selalu memaksakan begitu di semua masjid, capek. Mau jemaah di masjid mana, nanti buka dulu aplikasi. Ya, begitu ikhwan. Memang istiqbalul qiblah ini tentu syarat sah salat, wajib. Tetapi ketika sudah ada pihak yang berkompeten untuk membahasnya dan menentukannya, maka khalas sami'na wa ata'na. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Wa summiyat qiblatan li'anna al-musalliya yuqabiluha. Disebut qiblah karena orang yang salat itu menghadapnya. Jadi qiblah kan ada salat dari kata qaf, ba dan lam. Dari kata qaf, ba dan lam itu semua maknanya itu artinya menghadap atau di depan. Qabla sebelum berarti di depan. Salat sunnah qabliyah, salat sunnah di depan salat fardu. Kemudian juga ada, antum pernah dengar qabiltu, ya, qabiltu nikahaha, misalnya saya terima, berarti kan namanya menerima kan sesuatu yang di hadapan diterima, bukan dari belakang, enggak, tapi ada yang di depan diterima, qabiltu nikahaha. Terus habis itu juga ada dari derivasi kata qaf, ba dan lam, qubul. Qubul itu kemaluan depan. Makanya lawannya qubul adalah dubur. Dubur itu kemaluan belakang, yaitu bokong. Ini dubur dan qubul depan. Itu. Ya. Kemudian juga ada qublah. Qublah itu ciuman, ya, dengan bibir, dengan mulut. Maka kan ciuman depan. Enggak ada orang ciuman tengkuk sama tengkuk, itu bukan ciuman namanya. Ya, makanya qublah apa? Ya. Juga qiblah. Ya, dan seterusnya. Disebut qiblah karena orang-orang menghadapnya, di depannya gitu. Wa Ka'bah lirtifa'iha. Disebut Ka'bah karena irtifa'nya Ka'bah, karena terangkat tingginya Ka'bah, murtafi'. Jadi bangunan yang di zaman Nabi SAW yang paling diangkat itu adalah Ka'bah ketika itu. Ya sekarang tentu ya kalah sama Hotel Zamzam, ya kalah lah ya. Tetapi dari sisi sejarah Ka'bah itu murtafi', lebih tinggi tadinya. Sesuatu yang tinggi secara hissi, materi, dan tinggi secara ma'nawi, yaitu pengagungan terhadapnya. Ya, jadi sesuatu yang disebut dengan derivasi kata dari lafal kaf, ain dan ba, itu ada sisi yang nati, yaitu sisi yang murtafi', sisi yang nonjol. Kaf, ain dan ba. Ka'bah. Karena nonjolnya dia di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada juga al-Ka'ab bil-Ka'ab. Kata Nabi SAW dalam salah satu riwayat dalam hadis ketika beliau salat atau mengimami salat berjamaah, maka beliau mengatakan istau atau sawu sufufakum. Ya, terus di kemudian beliau mengatakan al-Ka'ab bil-Ka'ab wal mankib bil mankib. Ya, bahu dengan bahu dan Ka'ab dengan Ka'ab. Jadi meratakan saf itu adalah dari mata kaki dengan mata kaki. Di situ mata kaki ketemu mata kaki. Jadi mata kaki itu Ka'ab. Kenapa mata kaki disebut Ka'ab? Karena nonjolnya, mata kaki nonjol gitu loh. Juga kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa ada kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Dapat bustan-bustan yaitu taman-taman dan juga a'nab, ya jama' dari inab yaitu anggur-anggur. Khamr-khamr berupa anggur. Wa zaituna wa nakhla. Mendapatkan buah zaitun dan juga mendapatkan kurma dan pohon-pohonnya. Terus apa itu? Ya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Dan juga ka'as, mendapatkan ka'as. Ka'as itu ini ka'as, ini kub atau ina, ini cangkir.
Tetapi dia bisa disebut ka'as dengan bentuk yang sama. Bisa disebut ka'as ketika dimasukkan khamr di dalamnya. Jadi suatu gelas atau cangkir ketika isinya air biasa atau sirup, asir dan semisalnya, maka namanya dia kub, mug kalau bahasa Inggrisnya, atau dia gelas, ya, kub atau yaitu ina. Tapi ketika diisi oleh khamr, bir, ya, maka dia namanya sekarang sudah menjadi ka's. Wa ka'san dihaqa, dan nanti di surga orang-orang akan diberikan kuus, yaitu diberikan cangkir-cangkir dan semua berisi dengan apa? Penuh dengan khamr. Ya. Makanya nama ka's. Bahasa kita kalau ka's sekarang piala. Piala itu pada asalnya kan bentuknya cangkir, gelas. Piala pada asalnya gitu. Ya variatif aja sekarang kan beda-beda, tapi piala pada asalnya bentuknya gelas pada asalnya. Antum kalau misalnya melihat Liga Champion, ya, Europe Champion League, ya, UCL kalau bahasanya, antum akan lihat pialanya bentuk apa? Cangkir. World Cup atau disingkat WC, ya, itu pialanya juga apa? Bentuk cangkir sebenarnya, cuman ada bumi di atasnya. Nah, itu namanya dalam bahasa Inggris apa? Cup, C-U-P, C-U-P. Itu dari bahasa Arab, dari kata kub. Dari kata kub. Ini kub. Nah, tapi World Cup ditranslate ke bahasa Arab, dia menjadi ka'sul alam wa ka'san dihaqa. Ka'sul alam. World Cup, ka's di sini cup. Dan alam itu word. Maka ka's. Kenapa? Karena victory. Di situ ada kemenangan. Dan orang-orang yang menang, innal lil muttaqina mafaza. Karena menang, mafaz, fauz, menang berhak mendapatkan ka's. Makanya yang juara satu World Cup yang dapat ka's. Itu. Dan itu kalau perlombaan besar dapat ka's, itu isinya sampahnya atau isinya apa? Khamar. Karena khamar itu menunjukkan minuman kemewahan. Minuman kemewahan. Begitu ya, kawan. Wa ka'san dihaqa. Tadi ada yang kelewat sebenarnya. Wa kawa'iba atraba, ya. Ya, wa kawa'iba atraba. Kawa'ib, ya, antum jangan heran kok dari Ka'bah kok malah justru ke itu ya, World Cup. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib dan atrab. Apa itu kawa'ib? Kawa'ib yaitu ka'ibah, jamak dari plural dari ka'ibah. Atrab yaitu perempuan-perempuan yang sebaya. Semua orang yang masuk surga itu nanti akan dipertunjukkan usianya rata-rata 33 tahun. Usia 33 tahun kenapa? Karena usia 30 tahun itu prime, udah prime age gitu loh. Usia prima manusia, laki-laki terutama, itu 33 tahun. Ya. Bahkan kadang dalam hubungan seksual memang usia sebelumnya 30 ke bawah itu memang sedang bergeloranya betul, tetapi usia 33 itu ada kestabilan yang sangat baik dalam hubungan seksual. Makanya kalau laki-laki ingin berpoligami itu usia sekitar itu 33 hingga 40. Kalau 40 ke sana baru poligami itu udah tersengal-sengal kadang-kadang. Makanya, tapi tidak ada kata terlambat jemaah sekalian. Harapan itu masih ada. Iya. Tenang ya. Iya. Yang 50 bisa insyaallah minimal di akhirat ya. Nah, itu di usia segitu maka Allah Ta'ala memprovide dan memfasilitasi ahlul jannah al-muttaqin ini dengan fitur berupa apa? Bidadari. Penghuni surga paling terakhir masuk, ya paling terakhir masuk nih, paling rendah, paling terakhir masuk, karena dia paling terakhir keluar dari neraka, karena masih Islam, masih beriman, maka dikeluarkan dari neraka paling akhir. Kemudian paling akhir masuk surga itu yang paling buncit aja paling akhir mendapat minimal 2 bidadari. Itu. Ya. Apakah ini kabar gembira buat antum?
Ya nggak tahu, karena kita sendiri bingung nanti masuk surga atau enggak. Ya mudah-mudahan masuk, insyaallah, amin masuk, tapi karena amalnya harus benar gitu loh. Itu yang paling bawah, itu paling rendah aja kuantiti fitur bidadari yang dia dapat 2, ya. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya yang lebih atas? Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Nah, atrab yaitu bidadari-bidadari yang sebaya, yang usianya usia prima juga, bukan untuk melahirkan, tapi afwan, usia prima untuk melakukan hubungan yang sangat baik dengan pasangannya, gitu ya. Kemudian disifati atrab di sini, perempuan bidadari ini, kawaib. Kawaib jamak dari ka'ibah, yaitu, maaf, dan ini bukan vulgar maksudnya karena ada dalam ayat, yaitu perempuan-perempuan yang memiliki buah dada yang sedang ranum-ranumnya. Maaf, karena nonjol, dan itu sangat disukai oleh laki-laki. Itu bukan hanya di dunia. Maka kalau laki-laki, maaf, suka dengan salah satu bagian dari tubuh perempuan yang bagian yang antum tahu tadi, ya, itu merupakan hal yang tabi'i, normal, dan tidak perlu dipertanyakan kenapa dia suka itu. Justru kalau dia nggak suka itu dan lebih suka dengan lainnya, atau maaf, dari sesama jenis, maka ini perlu dipertanyakan dulu, ibunya hamil ngidam apa, kok bisa seperti ini jadinya, ya. Maka kenapa perempuan, maaf, yang berdada lebih kencang, ya, itu kenapa disebut ka'ibah, dari kata kaf, ain dan ba, karena apa? Nonjol. Begitu ikhwan. Ya. Kita ngomongin kiblat jauh sekali, tapi enggak apa-apalah. Ini kan ilmu juga insyaallah. Ya, itu pengetahuan yang mungkin pernah antum tahu namun lupa, atau belum antum tahu sehingga ana ingatkan, ya. Kemudian wastiqbaluha syartun li sihhatis salati fi haqqil qadir. Menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya salat bagi orang yang mampu. Maksudnya mampu apa? Ya, mampu dari segi pengetahuan atau mampu dari segi penghadapan. Ya. Mampu dari segi pengetahuan. Ya, kalau orang itu mampu tahu itu kiblat, ya wajib ya. Ada orang yang enggak mampu dari segi pengetahuan. Mungkin dia di dalam ruangan, dia enggak dapat akses internet, ya, dan dia enggak bisa keluar, maka dia enggak tahu kiblat mana. Maka yang seperti ini, ya bismillah aja, salat ke hadap yang mungkin menurut dia lebih zahir. Atau mampu secara apa? Secara penghadapan, perbuatan. Ya, perbuatan. Ada orang tahu dia kiblat di sana, tapi dia enggak mampu, seperti dia lagi di ruangan rumah sakit dan dia terbaring, tidak bisa gerak sana sini, dia tahu kiblat di arah sana, namun dia enggak bisa. Maka yang seperti ini, ya silakan salat apa adanya, karena dia enggak mampu secara perbuatan walaupun mampu secara keilmuan. La fi syiddatil khauf. Orang ini yaitu menghadap kiblat syarat sah salat, namun tidak dalam keadaan syiddatil khauf, yaitu rasa takut yang sangat, seperti di peperangan. Ya, kalau misalnya nggak ada waktu untuk mencari kiblat dan khawatir di sini kalau kita ke arah kiblat dan musuh di belakang kita, maka nggak mungkin kita menghadap kiblat, maka khalas, ini fi syiddatil khauf, ya, diarahkan ke yang semampunya aja. Wa fi naflis safaril mubah, dan juga persyaratan sah salat untuk menghadap kiblat ini tidak terwujud di di salat sunnah di safar yang mubah. Salat sunnah di safar yang mubah, menurut sebagian ulama, di safar yang mubah apa maksud safar yang boleh, bukan safar maksiat, ya. Itu antum boleh salat sunnah menghadap manapun. Ya. Dan tanpa diwajibkan untuk menghadap kiblat ketika itu. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW ketika beliau safar di atas unta, beliau salat sunnah di atas unta. Kemanapun unta itu menghadap, beliau salat.
sunnah. Tapi kalau beliau mau sholat fardu, maka beliau turun dulu dari untanya untuk menghadap kiblat. Dari dalil ini sebagian ulama memahami bahwasanya sholat sunnah ketika safar yang bukan maksiat maka tidak diwajibkan untuk apa? Menghadap kiblat. Paham di sini, kawan? Apalagi kalau antum di atas kendaraan seperti pesawat, kereta, bis. Kalau itu bahkan bukan hanya sholat sunnah saja, sholat wajib pun kalau emang antum bisa di dalam kendaraan maka enggak wajib untuk menghadap kiblat ketika itu. Walaupun untuk sholat wajib sebagian ulama tetap mensyaratkan menghadap kiblat hanya di takbiratul ihram saja. Namun itu juga hal yang cukup takalluf, cukup menyusahkan gitu loh. Karena kereta itu kan kadang-kadang kan dia belok-belok gitu. Bis juga kadang gitu. Kita mungkin mencari di aplikasi, kiblat sana nih. Saya mau takbiratul ihram ke sana dulu. Tapi pas ke sana, bisnya belok ke kiri. Ya kan berubah jadinya. Ya kan? Ala kulli hal, mudah-mudahan diberikan rukhsah bagi orang yang safar, namun safarnya safar mubah. Apa itu safar mubah? Safar mubah adalah safar yang tujuannya bukan untuk maksiat atau melanggar. Safar yang tujuannya bukan untuk maksiat atau melanggar. Kalau safar yang tujuannya untuk maksiat atau melanggar syariat Allah, melanggar ketetapan Allah, maka itu tidak diberikan rukhsah, baik rukhsah puasa, rukhsah qasar salat, rukhsah tidak menghadap kiblat, itu enggak diberikan. Ya, untuk membedakan jemaah. Safar haram itu adalah safar yang tujuannya untuk apa? Maksiat atau melanggar peraturan Allah. Itu safar haram. Seperti apa safar haram? Safar yang tujuan untuk maksiat, yaitu antum pergi ke Solo tujuannya untuk dugeman, misal itu tujuannya. Saya ke sana karena pengen dugem atau gitu. Ya. Safar maksiat itu namanya. Atau safar untuk hilah, yaitu mencari delik atau berkelit dari peraturan Allah. Itu juga tidak boleh, dan safarnya tidak membolehkan rukhsah. Contohnya untuk berkelit dari peraturan Allah atau melanggar, yaitu safar ke Solo demi bisa melakukan hubungan badan dengan istrinya di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan. Tujuannya itu. Paham enggak coba? Jadi misalnya dia pengantin baru, ya, Ramadan habis itu. Dan dia enggak bisa karena istrinya mungkin terlalu cantik, ya. Dan bagi istrinya ini suami barunya mungkin terlalu ganteng, dan betul-betul gejolak mereka sedang kasmaran banget gitu ya. Maka siang-siang pun mereka udah kepanasan ya. Atau mungkin pas malam suaminya itu kerja sebagai satpam pabrik misalnya, dan hanya bisa ketemu istrinya siang hari. Wah, ini kasihan hamba Allah ini. Maka di siang Ramadan gimana ya mau melakukan itu, tapi kan dilarang. Ini lagi pada puasa. Akhirnya berinisiatif, sayang kita safar aja yuk ke Solo, biar kita bisa melakukan ini bebas. Kan namanya safar kan bisa rukhsah. Ini safar dengan tujuan untuk apa? Untuk berkelit dari peraturan Allah terhadap puasa Ramadannya. Maka tidak boleh melakukan hal itu. Tidak dapat rukhsah. Ini semanzilah dengan safar untuk maksiat. Ya. Semanzilah dengan safar untuk maksiat, oke? Bedakan teman-teman sekalian, safar untuk maksiat dengan safar yang ada maksiatnya. Beda. Safar untuk maksiat maka itu menutup pintu rukhsah, enggak dapat keringanan. Tapi safar yang ada maksiatnya dan bukan tujuannya, maka ini tetap dapat keringanan. Paham enggak? Kalau nggak paham, mana udahin aja nih. Masuk gitu doang nggak paham, Pak? Paham? Satu doang yang paham. Yang lain kayaknya nggak tahu. Mungkin yang tidur paham, insyaallah.
karena dapat wahyu dari mimpi mungkin. Nah, safar untuk maksiat itu beda dengan safar yang ada maksiatnya namun bukan tujuan. Oke. Sini, coba nih. Ada seseorang safar untuk bisa ketemu dengan kekasihnya, pacarnya biduanita di Solo. Ini untuk maksiat bukan? Untuk maksiat. Dia enggak dapat rukhsah qasar salat, rukhsah enggak puasa Ramadan, harus puasa, harus lengkap salatnya. Iya. Kalau dia mau salat sunnah, harus menghadap kiblat gitu. Ya. Wajib salat berjamaah dia, gitu loh. Taib. Tapi kalau misalnya dia safar ke Solo pengen silaturahim, ini kan safar taat, bagus. Boleh. Enggak ada niatan maksiat. Tapi pas lagi safar sopir bis nyetel dangdut koplo dan dia menikmatinya. Enggak bisa lepas itu pandangan matanya. Gitu kan? Maksiat bukan? Maksiat ini safar yang ada maksiatnya. Apakah dia boleh enggak puasa? Ya boleh. Apakah dia boleh qasar salat? Boleh. Apakah dia boleh tidak berjamaah salatnya? Ya boleh. Boleh. Gitu loh, Pak. Paham enggak bedanya? Kan ini maksiat yang tori, yang sifatnya tiba-tiba mendadak, dia lagi maksiat dalam safar. Bukan safar untuk maksiat, bukan. Pas lagi safar dia bermaksiat, gitu loh. Ya. Begitu juga kalau misalnya ini enggak ada tujuan apa-apa, dia tujuannya baik ke Solo untuk silaturahim. Tapi pas sampai Solo dia dapat gebetan. Misal saja. Maksiat. Tapi kan bukan itu tujuannya. Bedakan, Pak. Ketika antum safar dengan tujuan maksiat, maka antum tidak dapat rukhsah safar. Tapi kalau antum safar tujuannya benar, baik, boleh dalam syariat, hanya saja kok antum bermaksiat walaupun bukan tujuan, maka ini diperbolehkan untuk dapat rukhsah. Baik. Perkataan Allah Azza wa Jalla, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka arahkan wajahmu, yaitu arahkan hadapmu ke Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah. Dan dimanapun kalian berada, di Indonesia ke, di Nigeria ke, di England, di manapun, maka fawallu wujuhakum syatrah, hadapkan wajah kalian ketika salat menghadap ke kiblat, menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian kata penulis rahimahullah, wal istiqbalu la yajibu fi ghairi salati fatu'yina an yakuna fi shalah. Menghadap kiblat itu tidak wajib di selain salat. Maka khusus masalah menghadap kiblat ini khusus di salat saja wajibnya. Membaca Al-Qur'an memang adabnya menghadap kiblat tapi tidak wajib. Berdoa memang adabnya menghadap kiblat tapi tidak wajib. Berzikir kalau bisa menghadap kiblat tapi tidak wajib. Adapun salat maka syarat sahnya pada asalnya apa? Menghadap kiblat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii fi salati wastaqbilil qiblata wa kabbir. Sebagaimana perkataan Nabi SAW untuk ada seorang sahabat ketika itu yang tidak baik salatnya, kecepatan salatnya. Maka Nabi mengatakan di awal wastaqbil qiblata wa kabbir. Kamu diawali atau kalau kamu salat, awalilah dengan menghadap kiblat dulu. Kemudian baru takbiratul ihram. ثم الفرض في حق القريب من القبلة إصابة عينها بأن يحاذيها بجميع بدنه. Orang yang dekat dengan kiblat. Nah, orang yang dekat dengan kiblat, ya. Maksudnya dekat dengan kiblat apa? Ya, Ka'bah di hadapan dia gitu loh. Itu kewajibannya apa? Yaitu cukup dia hadapkan apa pandangan matanya ke situ tuh udah menghadap tuh. Semua badannya kan menghadap jadinya tuh. Dah gitu. Ka'bah itu kan gede, Pak, ya kan ya? Pernah kan insyaallah sebagian dari kita udah umroh atau haji mungkin, itu gede Ka'bah. Bentuknya kotak ya, besar. Nah, kita kalau misalnya salat di dekat Ka'bah itu arena tawaf itu loh. Ya, arena tawaf atau bisa juga di arena salat di masjidnya, Masjidil Haram. Itu cukup antum
tegakin badan sesuai dengan pandangan lurus ke arah Ka'bah, ya udah ke situ aja. Udah selesai kayak gitu. Itu kewajibannya. Jangan mencong. Nah ini keajaiban yang anak temukan di Masjidil Haram di tahun 2000, entah 2022 atau mungkin tahun 2000, entah 2019 mungkin akhir, anak lupa yang mana. Ketika itu anak sholat, kita sholat, entah Aisyah atau subuh ya, mungkin subuh kalau nggak salah. Jemaah Indonesia itu masya Allah. The best ada, the worst ada. Ya, jemaah Indonesia itu complicated ya, macam-macam, rumit, kompleks urusannya itu banyak dan beda-beda orang, tipenya beda, sesuai dengan travelnya beda, ya karakternya beda. Kadang kesukuan itu juga mempengaruhi gaya seseorang di Makkah atau Madinah. Nah di sini ada mbah kakung tua gitu ya. Itu anak sholat, kita sholat sunnah ya biasa gitu. Ya, sepertinya sih subuh ya, qabliyah subuh kalau nggak salah, sholat sunnah. Beliau di hadapan anda, pakai pakaian ihram, tapi sepertinya pakai tas travel gitu, bekal dari travel atau shawl dari travel gitu. Samping anda juga orang situ, orangnya sama gitu loh, dari travel yang sama gitu. Nah, Anda sholat, mereka sholat sunnah. Anda melihat mbah kakung di depan Anda ini kan depan ini nih, ceritanya lurus ini Ka'bah. Jarak antara Anda dengan Ka'bah itu mungkin dari sini ke ya sana lah, mungkin 20 meter ke depan itu udah Ka'bah, atau 15 meter 20 meter, dekat, ngadep doang gitu. Ini Ka'bah. Bapak ini kemana coba sholatnya? Ke kanan, ngarahnya ke sana. Anda bilang, ini Ka'bah, dia malah kesininya arahnya. Subhanallah. Terus Anda bilang, setelah selesai, Anda kan gak enak mau negur bapak, Pak tadi sholatnya nggak sah, mungkin marah. Kamu siapa kamu? Oh, kamu ustad bukan, ya gitu kan. Takutnya digituin kan. Anda bilang ke sampingnya, kayak sampingnya ini pembimbing juga gitu, kayak pembimbing. Anda kan juga pembimbing, tapi itu kan travel lain. Pak, ini mbah yang di depan itu tadi saya lihat sholatnya itu ngadepnya malah ke kanan, Pak. Kebiasaan di Indonesia kayaknya kita, Pak. Jadi apa-apa tuh ke kanan. Itu yang tadi Anda bilang tuh, berapa mbah-mbah tuh kayak gitu tuh, ke kanan, melencong. Bahkan di depan Ka'bah aja tetap ke kanan gitu loh. Itu kayaknya itu tolong dikasih tahu, Pak. Takutnya nggak sah sholatnya nanti, karena ini kan Ka'bah udah depan. Bapak itu diam aja. Kayaknya bapak itu juga kesel sama anak, karena ngerasa anak itu nyalahin jemaahnya. Akhirnya bapak itu ngobrol sama orang di sampingnya yang juga orang travel dia. Ngobrol salah seorang ustadz mengarahkan gitu. Dia bilang apa? Kita tuh kalau jadi orang jangan merasa paling benar gitu. Cerita gitu, tapi anak tuh ngerasa sindir. Jangan ngerasa paling benar, suka ngeralat-ralat. Dulu ada Syekh Mahir Mu'aikili di sini. Ada Syekh Mahir kan salah satu imam di Makkah juga. Itu Syekh Mahir Al-Mu'aikili itu pernah tuh dulu waktu jadi imam, ya. Terus jadi imam, terus abis itu salah bacaan, kemudian Syekh Sudes ngebenerin di depan umum, dipermaluin tuh Syekh Mahir tuh. Pas kemudian Syekh Sudes jadi imam, dia malah kemudian gegap, nggak bisa nerusin tuh hukuman dari Allah buat orang-orang yang ngerasa paling bener gitu. Karena bisa diem mana? Kicep anak gitu, bodoh amat dah. Lo udah lakum dinukum waliyadin, jadi tahu dah, terserah lu dah. Ada nggak tahu beliau tuh, tapi ngomongnya gede kayak pengen memperdengarkan ke anak denger diem aja. Dah urusan lu lah, udah gitu udah. Nggak tahu tuh, anak nggak tahu tuh itu Mbah Kakung, mungkin legenda mengatakan sampai sekarang dia masih ke arah kanan. Iya, wallahu a'lam.
digituin, malah kita yang jadi seolah-olah kita yang salah. Padahal anak ngeliat sedih, anak mau ngoreksi, takutnya anak kan orang nggak dikenal walaupun sama-sama Indonesia, takutnya nggak sopan. Kita bilang, Pak tadi sholatnya nggak benar, ini kan udah kiblat, takutnya gitu. Mungkin lebih sopan yaitu anak bilang ke pembimbingnya, pembimbingnya bukan langsung ngasih tahu, malah dia ngobrol dengan cerita seperti itu. Ya udahlah, ya udah, ya anak nggak tahu, jangan sampai itu keluarga antum ya. Iya. Taib. Kemudian falau kharaja ba'du badanihi an musamatiha fala tasihhu salatuhu 'ala al-ashah. Di sini kalau misalnya badannya itu malah justru arahnya itu enggak ke kiblat, padahal dekat itu. Kayak tadi, tadi saya bilang, yaitu badannya ngarahnya itu malah bukan ke arah Ka'bahnya. Malah keluar gini gitu loh. Ya. Keluar gini, yaitu ke kanan, ini Ka'bah gitu loh. Ya. Atau ini Ka'bah, dia malah ngadep sini, lebih parah lagi gitu. Bukan ngadep ke Ka'bahnya, ngadepnya lurus tapi enggak ke Ka'bahnya. Maka itu yang lebih sahih adalah tidak sah salatnya. Wa ammal ba'id, adapun orang yang jauh, fa fil fardhi fi haqqihi qaulan. Dalam masalah salat wajib untuk dia kewajibannya ada dua pendapat ulama, tapi yang paling zahir isabatul ain lil ayah lakin yakfi ghalabatul dhann bi khilafil qarib. Orang yang jauh waktu itu, tapi kelihatan Masjidil Haram tuh jauh di sana gitu loh. Maka yang lebih zahir dia itu berusaha untuk ngadep gitu loh, badannya ke sana, berusaha ya dengan isabatul ain, yaitu pandangan matanya sesuai gitu, badannya sesuai gitu. Tapi ya cukup ghalabatul dhann, sesuai persangkaan dia ini udah tepat nih ke arah masjid nih. Beda dengan orang-orang yang dekat, yang lihat langsung dekat, maka ini enggak ada uzur, harus benar-benar tepat. Adapun orang yang agak jauh sekilo, mungkin dari 1 kilo bisa kelihatan Masjidil Haram. Kadang-kadang kan Masjidil Haram itu kan Ka'bah itu kan lembah jemaah. Dia di antara bukit-bukit. Makanya angin-angin itu kadang-kadang kenceng gitu di situ. Karena apa? Kalau antum lihat video-video, kadang badai datang itu ke arah Ka'bah. Karena dia itu seperti lembah dan itu di antara bebukitan. Jadi gumpalan-gumpalan angin itu gitu loh. Kalau antum lihat daerah kayak Majalengka, ikhwan, ada enggak teman-teman dekat situ? Majalengka kan dijuluki kota angin juga itu. Karena kan dia di antara bukit-bukit, anginnya kan kenceng itu. Ada beberapa ikhwan waktu ana dakwah di Majalengka, itu pulang-pulang kentut mulu karena masuk angin dia. Iya, anginnya banyak gitu. Kalau sekarang enggak tahu anginnya masih banyak apa enggak. Ketika itu banyak. Iya. Taib sampai mana tadi? Nah gini, kemudian fa innahu bi khilafil qarib, orang yang dekat, fa innahu yalzamuhu dzalika bi yaqinin li qudratihi alaihi bi khilafil ba'id. Adapun orang yang dekat itu harus dia meyakinkan, harus dia itu bersikap atau dia menghadap kiblat dengan yakin. Karena dia mampu, beda dengan orang yang jauh, apalagi jauhnya Jakarta kayak gini. Ya udah, kita mah bertaklid aja sesuai dengan arahan yang ada. Kayak di sini, ya. Nah, kemudian juga ikhwan, ini karpet imam kan kadang beda nih dengan karpet makmum, ya. Karpet imam, kadang beberapa karpet itu ada yang suka ke arah kanan. Nih kalau dipakai sering nih, nggak diatur, ini lama-lama ke kanan ini. Kanan lama-lama balik ke antum. Ini karpet ini termasuk nih, karpet di Office Act ini, karena bawahnya juga karpet, kemudian lama-lama ke kanan terus. Anda nggak tahu kenapa. Di mana-mana juga gitu kadang-kadang ya. Karpet yang di bawahnya juga karpet yang bisa mengubah arah, rata-rata tuh ke kanan terus. Mungkin wallahu alam apakah karena posisi kaki kita iftirash atau tawarruk itu melazimkan agak bergerak ke arah kanan sedikit, wallahu alam. Jadi ke kanan terus. Di beberapa masjid juga gitu. Bahkan tadi malam itu Anda melihat tadi malam tadi malam bukan? Salat di Kebagusan. Apartemen Kebagusan itu ada masjid. Anda lupa nama masjidnya. Nah, Anda di belakang imam. Dan Anda lihat karpet ini ya, sajadahnya. Sajadah kan berupa karpet nih. Itu agak mengarah ke kanan, lebih ke kanan. Jadi Anda lihat ketika imamnya salat,
Makmum normal menghadap kiblat. Imamnya itu lebih ke kanan sedikit gara-gara keikut dengan arahan dari sejadah ini. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai imam agak melenceng, makmumnya malah lurus gitu loh. Tapi kan Anda nggak bisa ngelawan ketika itu. Kita kan udah terlanjur sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, imam ke kanan dikit, bang, masa gituin, ya kan? Ya udah kholas dimin karena kita meyakini kita sholatnya sah dan imam juga merasa sholat sah, kholas. Ya kholas. Karena nggak bisa. Masa Anda bilang Subhanallah, padahal baru Allahu Akbar, Allahu Akbar tapi Anda bilang Subhanallah. Ya lah belum juga gua baca udah di Subhanallahin gitu kan. Bukan bang, arah kiblatnya bukan bacaannya. Ya nggak ada Subhanallah dong. Nggak ada ya kholas. Lanjut aja sholatnya. Taib. Nah ini kalimat berikutnya insyaallah kita lanjut pada pembahasan di 2 pekan lagi insyaallah. Wa alam annahu yushtaratu aidan an yakuna musalli al-fard mustaqirran. Ya. Ini insyaallah tentang salat ketika safar di atas kendaraan, baik kendaraan binatang atau kendaraan yang modern seperti sekarang, itu nanti insyaallah kita bahas pada waktunya insyaallah taala. Kok lama banget ini kajian? Baru jam segini perasaan. Anda berharap udah selesai aja loh. Ada pertanyaan gak ikhwan? Gak ada. Oh gak ada, Anda bubarin ini. Gimana? Kita istirahat aja? Nyambung? Perasaan lama banget. Anda perasaan udah ngejelasin panjang lebar dari Jawa sampai Sumatera, tapi kok masih jam segini aja? Pak Dado, antum ngelempetin jam ini ya Pak Dado ya? Iya, zuhur. Tadi jam berapa kita mulai itu kajian? Jam 12 pas kali ya? Kurang malah. Ya udah nih kita kurangin lagi. Ada pertanyaan enggak, ikhwan? Kalau enggak ada pertanyaan, ada cukup sampai sini. Kalau enggak ada pertanyaan. Enggak ada? Ya kholas. Kita cukup sampai sini aja insyaallah. Kita lanjut pada pekan depan insyaallah kita bahas tauhid insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.